Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk Anda. Kembali lagi di ONET, obrolan tunanetra, obrolan yang fleksibel, yang santai dan juga intens. Tentunya bersama saya Dani Panglong, tunanetra dari Kabupaten Kuningan. ONETers yang ada di rumah, episode kali ini kita akan mendatangkan mengenai masalah kuliner. Tapi bukan makanan yang kita bahas ya. Ada sosok gitu ya, ada sosok yang akan datang ke sini. Wah, pokoknya gestar kita kali ini di episode ini, beliau ini waduh sudah terkenal banget lah dan juga udah punya ciri khasnya sendiri. Pokoknya ya, langsung aja kita sambut Ce Epik. Boleh tepuk tangan dong di belakang. Alhamdulillah, Ce Epik kumaha mangga? Silakan. Ya. Duduk Ce Epik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Hatur nuhun sudah mampir. Sami-sami, saya yang hatur nuhun. Saya deg-degan, Kenapa deg-degan? Deg-degan karena diundang sama Adani pertama kali. Aku yang deg-degan ketemu bintang di Kuningan. Aduh, bintang gila di mana? Di Kuningan. Ce Epik, Ya. sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pokoknya terima kasih banyak sudah mau datang ke ONET yang obrolan ala kadarnya nanti. Masya Allah. Ce Epik, Iya. sebelum kita melanjutkan ke obrolan, aku tuh pengen tahu gitu, Ce Epik tuh sebenarnya aslinya orang mana sih, Ce? Baik, bismillah. Huapkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin dulu ya. Boleh, Abdi Ce Epik, teman-teman. Dari asli ya. Asli itu sebetulnya bukan dari Kuningan, Kang. Dari ayah Bandung, mamah Pangandaran. Blasteran. Blasteran ya. Blasteran gitu. Berarti di Kuningan itu baru mau 3 tahun. Agustus. 3 tahun. Sama suami? Sama suaminya dibawa sama suami. Barangkali ditinggal suaminya. Oh, iya sekarang lagi ditinggal. Lagi ditinggal ya. Ce Epik, berarti memang Ce Epik bukan asli orang Kuningan. Sebetulnya, ya? faktanya seperti itu. Faktanya itu ya, Oneters ya, bukan orang Kuningan, Iya. berkarir di Kuningan gitu. Betul. Ce Epik, tapi kita boleh tahu nggak sih nama asli Ce Epik siapa? Warau. Warau. Nah, sebelum di spill aku ada hadiah. Hah? Buat Kang Dani. Ada apa? Masya Allah, kenapa? Hadiah sedikit nggak apa-apa. Ini Apakah produknya suami, teman-teman. Hah? Aku bantu support aja sih. Enjoy Kuningan. Masya Allah, Ada jejak Allah. kaos tali lanyard. Mungkin nanti Onet bisa digantung di tali lanyard yang baru. Siap. ID card-nya sama stiker ya. Wow, thank you so much. Ini dari Enjoy Kuningan. Enjoy Kuningan. Hatur nuhun, thank you. Aku udah Sami. dikasih ini, aku seneng banget. Aku senang banget kalau ada nih mau pakai. Mau dipakai langsung atau Nggak apa-apa, nanti aja. Ya oke. Kita simpan dulu ya. Oke. Pokoknya terima kasih banyak buat Sami-sami. Enjoy Kuningan dan otomatis nanti Enjoy Kuningan harus datang ke sini ya. Wih, mantap. Siap. Tunggu aja undangannya. Siap. Pokoknya ini terima kasih banyak ya Ce Epik ya. Sami-sami. Kita lanjut lagi obrolannya ya. Ce Epik, boleh dong kita tahu, apakah boleh tahu nama Ce Epik aslinya? Nama hanyalah sekedar nama. Iya. Jadi nggak perlu. Gak perlu lah, boleh, gak apa-apa. Berarti di kita jangan spill nama, oke? Bukan sok-sok privacy ya, cuman nggak penting lah. Namanya mirip-mirip lah kayak gitu. Jadi Oke. bisa dibayangkan lah gitu. Karena kenapa? Karena penasaran nama Ce Epik itu berasal dari mana, Ce? Berasal dari Ngarang. Dari Ngarang. Gimana ceritanya? Cerita dong. Nah, berbicara soal Ce Epik ya. Jadi Ce Epik itu saya bercerita dulu kenapa bisa jadi konten sekarang. Terus kontennya di makanan. Benar-benar 100% iseng gitu. Aku tuh kan seorang ibu rumah tangga, Kang Dani, bukan pekerja kantoran atau misalkan punya usaha suami lah gitu. Jadi, suami udah usaha duluan sebelum nikah gitu. Jadi datang ke Kuningan Agustus 2021 itu ya hanya ibu rumah tangga. Dulu suami ngabebetah merenya ceritana gitu. Ngajak jajan ka luhur ka Cisantana. Kafe-kafe lah gitulah, ngopi-ngopi. Terus saya suka mendokumentasikan setiap perjalanan kuliner aku dan suami gitu. Baik itu bentuk foto maupun video. Dipikir-pikir geningan beki pinuh si handphone teh. Nyobalah edit. Nah, dari situ awal mula perjalanan Ce Epik mungkin ya. Coba edit, bikin akun pun dari baru.
Baru-baru. Si C Epic itu betul-betul baru dari nol lah gitu istilahnya, akun baru. Terus? Dan ngarang nama si C Epic itu. Kenapa C? Karena memposisikan diri, aku kan ibu-ibu lah gitu ya. Udahlah di Cece aja, kayaknya di Kuningan ini belum ada ya sosok Cece gitu. Yang menjadi food vlogger, kebanyakan kan mungkin masih belia-belia ya, remaja gitu, kayak memejehnya cantik-cantik lah gitu. Jadi Cepiknya cantik ya Oneters ya. Cek suami mah cenah. Gitu. Jadilah aku memunculkan si C Epic ini. Epic itu sebenarnya bukan nama dari Epic misalkan. Oh, nama aslinya Epic bukan. Epic itu ya biar epic terus. Kalau bahasa Inggris gitu, Kang. Iya. Jadinya C Epic itu kolaborasi antara Sunda dan Inggris. Benar, di kolaborasi ini. Itu aja sih singkatnya mah. Iya, berarti nama C Epic itu memang tidak di apa ya, tidak di konsep ya. Iya, Tidak di konsep ya nama C Epic itu ya mengalir begitu saja karena Oneters C Epic diajak dibebetah sama suaminya waktu itu ya. Dengan makanannya dengan jajan-jajan. Akhirnya terpikirlah untuk membuat sebuah konten gitu ya. Dan sosok si C Epic ini gitu. Emang sosok C Epic itu pengen menampilkan sosok yang seperti apa? Untuk nama C Epic itu? Mengenalkan sosok baru di dunia food vlogger. Karena ya itu tadi rata-rata food vlogger perempuan ya khususnya. Itu kan mungkin di usia yang masih muda-muda lah, 20 tahunan sampai 30 tahun. Artinya aku mencoba membuat sesuatu hal yang baru sih sebetulnya Kang. Dan awal ekspektasinya ya segmentasinya ibu-ibu. Iya. Tapi ternyata realitanya Masya Allah. Di luar ekspektasi ya? Iya betul, sampai balita yang mungkin baru umur 3 tahun, 4 tahun itu udah bisa bilang jargon Bismillah gitu. Nah itu, sekarang mau ke situ tuh Kak ya. gitu ya. Tadi kan kita Oneters kita, makasih, atur nuhun. Wah ini ada hidangan. Masya Allah, ya. Kadek kita coffee pokoknya the best. Coffee shop in town. Wih. Makasih. Udah coba nih enak-enak bener. Nah kita ke Cepik. Ya. Lalu tadi kan Oneters juga udah pada tahu ya nama C Epic itu apa gitu. Lalu juga kenapa C Epic konten gitu. Asal mulanya karena memang dimanjain sama suami ya biar betah di Kuningan gitu. Nah jargon yang lainnya adalah Bismillah huapkeun. Itu inspirasinya dari C Epic atau ada yang ngasih tahu atau yang gimana? Sama juga, pokoknya semua unsur C Epic itu atas dasar ketidaksengajaan dan spontan. Tanpa dibuat-buat ya. Termasuk si jargon itu Kang Dani. Jadi kejadiannya itu pas lagi CFD, inget banget. Beli tahu bakso buna, tahu bakso buna. Saya icip dong. Spontan aja gitu, Bismillah huapkeun. Terus saya replay lagi tuh si video, rada lucu gini kan, rada halus gitu ya. Dah lah akhirnya dari saat itu saya tetapkan tuh si jargon Bismillah huapkeun untuk jadi tagline-nya C Epic. Tujuannya ya supaya mudah diingat gitu aja sih. Tapi memang betul ya Oneters ya. Aku sendiri kan nggak lihat ya C Epic ya. Tapi aku mendengar voice C Epic itu memang ngena banget di telinga aku. Bener serius, nggak bohong. Kita gember karena telinga. Jadi ada memang ciri khas itu. Jadi gampang mudah diingat itu C Epic. Makanya aku tuh penasaran pengen ngundang C Epic gitu. Kayak aku udah ketemu C Epic. Dihuapkeun sugan. Ulah dihuapkeun saya hanya ya. Ulahnya dengar. Yang dihuapkeunnya ini aja mangga kalau mau minum. Kita minum dulu C Epic. Aduh. Siap. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ikade kita saya tampi ya, Bismillah suruput. Alhamdulillah, amin. Ini Masya Allah enak banget romanonya. Enak? Enak. Masya Allah, jadi harus datang lagi dong. Aku udah berapa kali ya udah berapa sebetulnya. kali ya? Beberapa kali. Hanya karena jauh mungkinnya kalau deket mah unggal poe kan dia. Aduh, C Epic. Tapi ya C Epic discuss-nya kalau mengenai konten, mengenai kemana lagi nih, kita ke siapa? Ke suami atau ke siapa? Apa nih, discuss konten? Kalau ke suami tuh lebih ke kita diskusinya tentang algoritma gitu, terus strategi kita ngangkat makanan apa dulu ya, termasuk awal mula munculnya C Epic itu aku konsul sama suami karena suami kan udah bergelut di media sosial ngurusin Enjoy ini kan. Jadi kenapa si C Epic ini
bisa dibilang cepat lah ya dari segi followers di TikTok maupun betul. di Instagram. Itu dulu aku akalin pertama aku ngangkat makanan khas Kuningan dulu yang notabene masih jarang di review sama orang-orang di Kuningan. Apa sih peyem? Peyem, oleh-oleh lah ya, secara umum oleh-oleh. Terus yang paling ini mungkin ini yang langsung meledak itu nasi kasreng, itu kan jauh banget tuh. Kasreng, Luragung Landeh, itu kan masih jarang banget. Rujak kangkung dah, jelas mah rujak kangkung. Sama ya seputar Taman Kota Kuningan juga pernah diubek lah sama aku gitu. Ngenalin wisata potensi-potensi itu awalnya. Jadi sebenarnya kunci konten itu kita bisa ambil momen itu aja. Dan dulu memang lahirnya Cepik ini di saat belum banyak konten kreator food vlogger. Baru ada Aogi, kalau yang senior ya Aogi, Haiman Ugos, Teh Iam Widagdo dan lain-lain yang belum bisa aku sebutin. Gitu, jadi ambil momen waktu itu. Dan kalau sama suami diskusinya itu aja sih. Berarti Cepik sudah punya manajemen tersendiri bukan? Enggak. Belum. Sendiri aja. Berarti sampai saat ini? Iya, ada satu tapi kameramen yang ikut perempuan, orang Sampora. Tapi Wonder sekarang Woman ya Cepik ya, Masya Allah. Iya, semua ngedit, terus ide, naskah, kecuali ada briefing ya kita tinggal voice over aja. Betul. Berarti yang bantu Cepik cuma satu orang gitu ya? Satu orang, admin, maksudnya untuk menghubungin juga langsung ke WA aku pribadi gitu. Jadi belum membuat tim gitu ya? Barangkali membuat tim gitu, ada loker barangkali kan karena di Kuningan susah loker sekarang nih. Oh ya Allah, pokoknya asli eta nu ngadeeman info loker. Ka info Kuningan ieu mah urang mah info ngahuap. Info ngahuap ya. Tapi salah alamat. Suka ada yang aneh-aneh nge-DM gitu. Ada atuh manya info badut, cenah info badut coba. Teu sakalian info sedot WC atau sok sakalian ya Allah. Tapi Cepik, tapi memang kalau endorse atau memang ada perbantuan yang lain juga kan ada ya. Saya pernah mendengar Cepik furniture yang kayak gitu-gitu ya. Iya, non food aku ambil tapi tidak mendominasi. Supaya ya lumayan lah kan kita ambil aja, kita juga bantu aja gitu sih. Tapi tidak mendominasi, maksudnya tetap didominasi sama makanan sama minuman gitu. Betul. Tapi Cepik ngelihat prospek tentang makanan gitu ya di Kuningan tuh segimana sih? Wah, Masya Allah Kang. Jadi sebetulnya kalau boleh jujur banyak influencer yang banting setir ke makanan. Karena apa? Makanan tuh banyak, bisa diulik setiap hari. Beda dengan fashion ya Kang. Betul. Fashion atau misalkan wisata itu kan bisa dibilang sebulan mungkin yang baru hanya 1-2 yang baru buka di Kuningan. Tapi kalau bicara kuliner bisa jadi seminggu bisa berapa restoran mungkin atau kaki lima yang buka gerai baru. Betul. Nah di situ potensinya sebenarnya kuliner itu nggak bingung nguliknya. Aduh nggak bahas naon deui nya misalkan gitu. Ya naon we kita kan mulai dari lapisan yang level-level yang murah-murah gitu ya. Kita bisa ngulik street food, tengah-tengah betul. kita bisa ngulik kedai-kedai. Level atas kita bisa ngulik resto yang resto keluarga atau resto yang level up lah, maksudnya yang bisa dibilang mewah-mewah gitu. Jadi kastanya banyak lah kalau kuliner mah. Tapi menurut Cepik sebetulnya dari kalau kita nge-review makanan itu yang terpenting tuh apanya? Kalau aku pribadi ya, kalau aku memposisikan sebagai penonton Kang, aku tuh suka reviewers yang bisa mendeskripsikan rasa secara jujur. Itu aja. Jadi jangan mentang-mentang kita dibayar kita bilang nih enak. Karena kembali lagi kita adab juga sebagai muslim dan muslimah, kita harus menyampaikan sesuatu yang jujur ya. Jadi tapi dengan catatan disampaikan dengan bahasa yang enakeun, yang santun, yang baik. Kalau aku pribadi pasti ada aja makanan yang nggak cocok. Terus kumaha ceuk eta cara menyampaikan di videona. Kan orang kayak kudu ngangkat resto itu. Betul. Ya sampaikan aja misalkan ada misalkan kopi ini nih, kopi ini terlalu manis nih misalkan.
kopinya enak, tapi kayaknya lebih baik kalau gulanya agak dikurangin. Nah itu kan enak ya, daripada alah ya giung teuing kopinya gitu. Diksinya ya. Kuncinya hanya pemilihan bahasa aja, gitu Kang. Berarti nge-review juga perlu kejujuran Oneters ya betul. tuh. Ya. Iya. Kalau kejujuran itu menghasilkan sebuah ya kebaikan nantinya ya. Kalau yang ngeri-ngeri banget kayak Code Blue itu enggak deh, aku enggak. Waduh itu mah ngeri banget ya. Kalau sampai apalagi sampai menghina makanan kan kita muslim nggak boleh sampai menghina makanan. Betul. Jadi hanya kuncinya sederhana, pemilihan bahasa aja yang santun. Tapi memang ini passion Cepik ya. Akhirnya mungkin ya. Akhirnya ya. Karena menjadi ladang apa? Cuan juga jadi akhirnya ya sudah. Apakah food blogger menjanjikan di Kabupaten Kuningan? Sangat. Di daerah manapun menjanjikan. Hanya kita harus kuat apa ya? Kuat ide gitu, kuat mental, kita harus bisa punya ciri khas supaya sosok apa? Itu yang penting sih buat ya, akun tersebut itu punya pembeda dari yang lain gitu. Tapi jangan keluar dari ciri apa? Jangan keluar dari jati diri sendiri gitu. Akhirnya jadi singgah saha gitu kan. Tetap jadi diri sendiri tapi punya ciri khas gitu. Kalau Cepik sendiri punya idola nggak? Apanya nih? Food blogger di banyak Indonesia? Dong. Oh iya banyak. Siapa salah satunya? Yang habek itu apa ya? Apa tuh yang habek? Bukan hobi makan. Aduh saya lupa. Banyak sih kalau kuliner nasional mah. Siapa satu aja? Kalau yang enak, ada di Bandung sih. Bandung masih daerah Teh Cio. Itu. Yang nasional siapa ya? Yang santai-santai lah ngontennya tuh yang apa adanya ya, kayak hobi makan, terus yang koko kuliner, Tan Boykun itu juga bagus-bagus. Tapi memang Cepik juga tidak melihat ke sana ya. Jadi memang ini bawaan diri aja. Bawaan sendiri ya gaya gitu. Sendiri aja. Mungkin hanya sebatas ngelihat ide-idenya, kreasi-kreasinya mungkin gitu betul. ya. Kuningan apalagi banyak pokoknya yang teman-teman seperjuangan itu ya saya juga terinspirasi dari mereka. Mereka juga panutan aku. Betul. Banyak ya di Kuningan juga yang kreatifnya bagus-bagus ya. Mudah-mudahan di Kuningan juga bermunculan sampai nasional. Nah, gitu intinya ya. yang bisa ngangkat potensi kuliner di Kuningan sih, Kang. Gitu. Mudah-mudahan Cepik nanti langsung ke Indonesia. Ke Indonesia. Nasional. Ke nasional. Ke Senayan atuh jadi DPR RI sekali. Cepik tapi aku boleh tahu dong. Ya. Berapa nilai rupiah yang Cepik dapat pertama kali dari sebuah food vlogger? Nah, di spill yang pertama kali aja ya. Iya. Dulu di angka followers 5.000 itu sebetulnya alhamdulillah udah banyak yang masuk penawaran Kang. Tapi saya nggak pede. Terus saya juga baru mengenal istilah red card. Itu asing banget untuk saya, untuk orang yang memang iseng-iseng konten gitu. Nah, red card tuh di browsing. Oh, red card tarif untuk kita kerjasama produksi sebuah video. Ya, akhirnya mungkin di angka 5.000 apa 10.000 gitu, saya lupa gitu. Baru memberanikan diri untuk punya tarif, iya. Ya tukar benefit sih sebetulnya ya, bukan sakaba-kaba kita punya tarif yang tidak ada benefitnya gitu. Kita mempromosikan gitu. Benefit ke kita mungkin rupiah gitu ya, benefit ke resto ya dipromosikan dalam bentuk satu video. Dulu awal ngonten itu di 150.000 per video. Itu pertama kali dapatnya? Ya. Pertama kali itu tuh masih aku free, atau masih aku hanya ngambil 50.000 kalau nggak salah. Karena aku ini juga Kang, jadi satu video itu aku kolaborasikan dengan media partner. Sedangkan media partner itu harus ada biaya lagi kan kesananya. Kalau nggak salah dulu aku masih ya ngambil untung 50.000 apa sekitar 75 lah gitu, setengah uang. Di 150 lah awal. Itu berarti itu ya yang pertama kali ya satu videonya dapat. Iya. Terus dulu perasaannya gimana Cepik? Senang atau gimana? Dapat dari hasil gitu? Senang banget itu aku inget banget itu pertama kali nerima amplop itu 100.000 malahan. Sebenarnya aku ngegratisin itu di Kopilendot Mang Elon. Sebenarnya aku ngegratisin itu emang benar-benar sebelum
sebelum punya red card ya, aku tuh bener-bener ke UMKM, nggak apa-apa, upload aja gitu ya. Ini Kopi Lendot ngasih amplop gitu, maksudnya untuk transport katanya itu 100.000, masya Allah gitu. Oke, ngonten tehnya. Maksudnya ya bisa dibilang ya easy money ya, easy money itu effortnya kecil, kita hanya butuh modal handphone mungkin sama ide naskah dan ngedit udah itu aja sih. Alhamdulillah lah senang ya. Nganggur teuing jadi ibu rumah tangga. Bener, alhamdulillah amin. Berarti memang Cepic tuh mulai karir di Kuningan tuh tahun berapa tadi saya lupa? 2021 Agustus. 2021 ya. Sekarang udah 2024. Mau 3 tahun. Apa yang sudah Cepic dapatkan dari 3 tahun itu? Masya Allah. Kalau bicara soal apa yang sudah didapatkan, lebih ke jadi banyak teman, Kang. Banyak teman, banyak kolega, banyak saudara. Di sisi kita nggak usah ngomongin materi lah, kalau itu memang berjalan lah itu mah. Alhamdulillah ada aja dari Allah gitu. Intinya terus banyak ini juga, banyak kenal sama orang-orang di Kuningan, alhamdulillah gitu, tiap ketemu di mana-mana banyak yang nyapa gitu, Cepic gitu. Iya dong, yang nggak kenal. Tapi kalau aku ketemu di jalan aku nggak akan nyapa. Aku yang nyapa dong. Iya loh. Siapa yang nggak kenal Kang Dani? Siapa? Aku nggak ada yang kenal. Aku kenal. Oh, masya Allah. Ya, Kang Dani pasti nggak akan nyapa aku, tapi aku yang akan nyapa Kang Dani. Aku pasti hafal. Masya Allah. Berarti hal yang paling membahagiakan buat Cepic adalah yang tadi ya. Banyak Cepic, pertemanan banyak kolega, dan banyak persaudaraan. Gitu ya. Seur dulur lah gitu, inti nama jadi seur dulur. Jadi tiap kemana-mana teh banyak banyak yang baik gitu. Cuy mampir gitu kan, maksudnya teh gitu kan. Tapi rekening gendut kan? Ya cekap lah Kang, cekap sesuai badan dari gendut. Lebih ke badan sih kalau rekening mah ya. Keluar lagi gitu, masuk keluar. Ya dong ya, secara ya Cepic. Kembang kempis lah kalau rekening. Ada kebutuhan soalnya. Betul. Tapi emang Cepic udah punya putra-putri? Belum, doakan ya. Amin. Yuk terus kita doakan mudah-mudahan Cepic cepat-cepat dapat dikasih momongan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan nanti Kuningan Kabupaten Kuningan ngedoain Cepic. Amin hatur nuhun. 2 juta. Jadi nanti konten sama Bayi bisa ya. 2 juta lebih warga Kuningan ya itu kalau nggak salah mendoakan Cepic. Amin. Mudah-mudahan Cepic ya cepat-cepat dapat momongan. Amin gitu. hatur nuhun. Nah, berarti ya. Sampai saat ini Cepic kan tadi kalau ngonten kan ada yang nemenin itu, yang temennya cowok atau cewek? Cewek dong. Cewek juga. Karena, iya, biar itu. nyaman kan sama-sama perempuan. Betul, kalau laki-laki bisa dicurigaan jadinya bukan muhrim. Si disangka insu. Canda. Tapi kalau suami sendiri berarti intens ketemu sama suami? Ya tiap hari. Tiap hari. Enggak, maksudnya tuh kira aku tuh berpikir suami teh ngebantuin gitu. Oh enggak. Ya. Suami fokus di enjoy Kuningan aja. Berarti awalnya ikut Kang, tapi dia makin kesini, aduh geningan kudu dahar bae. Kamu nyari aja yang kerja katanya. Terus kan sebetulnya satu kali visit resto tuh nggak cukup 1 jam, nggak cukup 1 jam 2 jam. Kita kan kadang nyajiin orang banyak sekali ya. Itu bisa 3 jam, 4 jam, paling lama 4 jam lah. Kalau santai banget, belum kita shoot tempatnya, gitu. Akhirnya suami kan keganggu nih. Dia juga punya pekerjaan ya, gitu ya. Ya berarti memang suami tetap fokus di enjoy Kuningan. Iya, betul. Cepic fokus di food blogger gitu. Cepic, ada hal Cepic kan kesana kesini berarti sendiri ya sama tadi temannya satu. Tapi ada hal yang paling membuat Cepic hal yang paling membuat Cepic sedih tuh ketika Cepic melihat makanan seperti apa? Makanan yang enak tapi sepi. Ada banyak banget ya orang yang belum tahu satu kuliner yang ternyata enak tapi pengunjungnya sepi. Nah itu PR kita untuk ngangkat si makanan tersebut gitu. Terus sedih dalam segi apa lagi nih? Rasa mungkin. Kalau rasa sih mungkin itu mah bisa ditolerir ya Kang Dani. Karena selera orang beda-beda. Tinggal misalkan
satu makanan yang kurang cocok di lidah kita, ya kita tinggal ngasih masukan aja sih ke owner restonya gitu. Tanpa ragu-ragu ya kalau CEPIK. Iya, kalau aku tuh setelah nge-review, insya Allah pasti langsung ngasih saran kalau ada apa-apa. Dan biasanya juga resto nanya, kurang apa gitu. Tadi penyajiannya kurang apa, mungkin terlalu ini, terlalu itu. Nah itu pasti aku kasih masukan langsung setelah di-review gitu Kang. Tapi CEPIK sendiri bisa masak? Bisa. Kenapa nggak bikin itu tuh apa acara yang kayak masak-masak itu? Aduh waktunya ya Kang, waktunya agak susah juga. Tapi kayaknya di Kuningan belum ada ya acara-acara kayak gitu? Apa nih? Acara yang bisa bikin masakan kayak dulu mah kalau aku tuh sama Rudi apa sih? Oh. Ya kayak begitu loh. Iya, lebih ke YouTube ya atau enggak? Maksudnya tuh Reels juga? bikin suatu acara gitu, terus CEPIK masak di situ. Oh iya, belum ada tuh. Belum ada di Kuningan ya? Belum ada. Kayaknya mudah-mudahan bisa tuh. Acara bulanan gitu atau? Iya, satu bulan sekali. Sebulan sekali mungkin ya, sebulan sekali bisa bikin sebuah acara ngundang orang tentu. Sambil di situ berinteraksi. Baru sama ngasih dinas resep-resep. ya, baru sama instansi dinas paling ya lomba-lomba gitu. Dan yang terdekat gitu. nanti di Waduk Dharma ada lomba masak tutut. Menarik ya. Itu sama Kuningan B penyelenggaranya. Kalau buat aku nggak menarik sih. Aku nggak suka tutut. Sukanya apa bekicot? Aku sukanya kodok. Oh iya. Eta non? Bang suike. Ya Allah. Pernah nggak nge-review suike? Ih, enggak. Nggak pernah. Bentukna we abis sieun Kang. Komo ngadaharna Tapi CEPIK pernah nggak sih nge-review yang CEPIK nggak mau gitu? Enggak sih, hanya ini aja sebetulnya bukan nggak suka ya. Jengkol pete tuh aku lebih ke males makannya. Makan oke, bukan yang gitu, bukan yang jijik dengan rasanya, enggak. Males baunya aja. Jadi kalau ada opsional nggak wajib banget dimakan ya nggak dimakan. Tapi misalkan si resto ini nyajin pete ya aku makan. Gitu. Tapi kalau sehari-hari aku nggak milih makan jengkol pete, males baunya aja, bukan nggak suka. Terus yang satu sebenarnya aku nggak suka bawang merah mentah itu aja. Kayak di acara-acara aku nggak suka. Yang lainnya suka. Tapi tetap harus dimakan nggak? Segala nggak juga, nggak wajib. Enggak jadi apa-apa. jadi nggak semua konten aku misalkan resto kadang ada yang nyajin 10 menu. Itu tuh nggak aku makan semua Kang. Yang penting ditampilkan dan diicip supaya kita tahu oh ini deskripsi rasanya seperti ini gitu. Nggak semua dihuap kena. Kenapa nggak dihuapkan? Kapasitas perutnya. Kenapa nggak bawa teman-teman ya? Nggak sibuk juga kan teman-teman. Sibuk. Aku sering kok Aku ngajak. bisa kok diundang. Nah, gitu dong. Maksudnya ke situ. Siap. Aku sering merapat kayak gitu. Cuman kan kalau mendadak gitu orang punya kesibukan ya. Tapi aku menampung kok bekas. Siap. Aku menampung bekas, kau tenang aja. Enggak dong, jangan kalau bekas mah. Coba siap gendut nggak? Iya. Kayaknya siap deh aku. Soalnya aku udah lama, karena aku juga belum merit gitu ya. Aku tuh masih kurus gitu. Ya apa, nanti udah merit mah kembung gitu. Nggak ada yang huap kan gitu ya. Asisten aku aja semenjak ikut dia naik 4 kilo. Masya Allah lah. Stabil, iya. Berkah barokah ya gitu ya. Allah, iya. Mudah-mudahan bisa jaga kesehatan ya juga ya. Amin. Tapi iya. CEPIK ada lagi nih satu yang belum kita tahu. Ya. CEPIK tuh suka makanan apa? Favorit? Favorit apa ya? Favorit makanan apa? Kalau dessert deh. Dessert itu es krim aku suka. Es krim? Yang pisang-pisangan gini suka. Bukan dessert ya, itu gorengan. Kalau yang manis-manis ya itu. Kayak puding aku suka dessert. Kayak gitu. Kalau main course-nya? Main course makanan Sunda tapi. Apa? Ya liwet gitu, ikan peda cabai hijau. Ini dong. Sauma. Ya suka. Ya karet itu lah lauk asin, karet itu. Ayam oke. Ikan juga lebih ke ikan sih kalau ada pilihan. Iga. Tapi semua makhluk lah suka Kang. Suka semua? Ya, Masya Allah. Semua biota laut ya. Sarupaning manuk gitu-gitu guys suka aku. Tapi selain ini sebelum ini selain di Kuningan, CEPIK nge-reviewnya di mana lagi? Ciayu Majak Kuningan. Oh, Ciayu Majak Kuningan. Bandung juga beberapa kali, alhamdulillah. Bandung juga diambil. Majalengka Indramayu suka ada yang telepon? Majalengka kebanyakan Cirebon berarti yang terdekat. Iya. Suka iya. banyak. Nggak banyak, tetap Kuningan yang mendominasi.
Karena mengingat sebetulnya banyak, kalau diambil sih bisa banyak Kang. Cuman aku tuh punya keterbatasan waktu ya, sama kalau ngambil jauh itu butuh tenaga sama jarak yang lebih ya. Betul, semuanya harus ekstra. Jadi ya. sebetulnya bukan ditolak ya, lebih ke memilih Kuningan aja. Toh rate-nya sama. Ke Majalengka nambah bensin. Ya jadi mending ambil yang deket-deket aja, sama aja kok gitu. Akhirnya mah pendapatannya gitu ya, sama. Tapi ada nggak restoran yang nyebelin? Atau bukan Ada. restoran, maksud saya Klien. Ada klien yang nyebelin nggak? ada. Lebih ke nyebelin apa ya, mungkin Menurut saya epic ya gitu. kalau di Kuningan alhamdulillah ya bager-bager. Karena lingkupnya orang mungkin mengenal aku dari sini gitu, dari Kuningan. Tapi beda lagi ketika kita berangkat ke luar kota Kang. Kita tuh kalau di luar kota ya bukan siapa-siapa, maksudnya termasuk di kota kan udah besar-besar ya. Kita mah hanya gitu ya, butiran debu. Jadi kadang ada pernah satu momen yang manajernya itu bisa dibilang agak cuek lah gitu. Nggak yang welcoming gitu. Oh ya mungkin karena memang kita mah dari daerah kali ya. Gitu. Itu aja sih paling momennya, jadi cuek gitu. Tapi di Kuningan alhamdulillah ya baik-baik ya. Kalau di Kuningan tuh sambutannya Masya Allah. Si ada yang Judas di Kuningan gitu? Nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah baik-baik. Tapi momen yang paling nggak bisa dilupain sama Cik Epic apa? Apa ya? Ada? Yang paling berkesan sih itu ya, ternyata banyak sekali orang yang hafal dengan jargon Bismillahirrahmanirrahim, dan itu salah satu ekspektasi ya yang saya nggak nyangka gitu. Mulai dari anak balita sampai yang tua-tua itu kalau anak balita ngomongnya gimana tuh? Bismillah. Uapkan. Uapkan, Oh, gitu. Uapkan. Itu banyak banget yang nge-tag ya di story kayak gitu-gitu. Alhamdulillah. Terus kalau lagi lewat gitu ada aja uapkan. Beri nggak lewat. Alhamdulillah. Berhenti lah, uapkan. Ya memang itu ya jargonnya Bismillahirrahmanirrahim udah easy listening juga buat aku, buat semuanya mungkin itu Nah, gampang. itu salah satu suka juga lah, alhamdulillah senang juga banyak dikenal. Terus kedua paling berkesannya aku tuh Masya Allah, alhamdulillah atas izin Allah banyak membantu UMKM yang tadinya mungkin dagangannya sepi, akhirnya dikenal di Kuningan. Betul. Dan berimpact gitu ya, berpengaruh kepada omsetnya bulanan harian gitu. Itu aja sih. Keberkahan buat Cik Epic, tapi itu ya atas izin Allah ya. Aku tuh kalau nggak ada izin Allah ya udahlah mustahil. Betul. Hanya mengandalkan kemampuan sendiri tuh nggak mungkin lah. Semua kuasa Allah ya Cik Epic ya. Intinya itu aja sih. Senang banget kalau dengar-dengar, cuy saya biasanya bebek goreng itu hanya nyetok 5 kilo sekarang 30 kilo kayak gitu-gitu. Ya maksudnya ada perubahan yang lebih baik gitu penjualannya. Alhamdulillah ya Cik Epic. Nah, Honeters, tadi kita udah tahu ya nama Cik Epic itu dari mana, jargon Bismillahirrahmanirrahim itu gimana ceritanya, lalu juga pendapatan pertama Cik Epic kita udah tahu ya. Berarti kalau pendapatan pertama 150, sekarang berapa ya? Ini ada tanda tanya nggak? Aku jadi enggak jauh-jauh dari itu. Cik Epic, tapi barangkali di luar sana ya ada UMKM yang pengen di-review sama Cik Epic, lalu mereka masih kebingungan untuk pembayarannya gitu. Apakah mereka diberi kesempatan? Boleh gitu. Aku itu punya beberapa rate Kang. Jadi untuk mempermudah teman-teman yang mungkin punya usaha yang masih merintis kan gitu. Betul. Kita kan tahu ya di dunia kuliner itu ada yang baru merintis, sudah tengah-tengah atau sudah tough ya udah jalan bagus gitu. Aku tuh punya 3 red card sebetulnya Kang, untuk UMKM, untuk middle, sama untuk big brand. Jadi jangan khawatir lah kalau untuk UMKM insya Allah disupport, ada diskon gitu. Siap. Dan banyak kelebihan-kelebihan, maksudnya bonus-bonus lain untuk UMKM. Nah, buat Oneters juga pokoknya kalau kalian yang buat pemula nih yang usaha-usaha ngerintis di Kabupaten Kuningan perlu bantuan Cik Epic, jangan ragu, jangan sungkan, DM aja. Tawar bukan namanya. Bisa dinego. Bisa dinego ya. Mudah-mudahan. Tapi tidak memungkiri juga Kang, aku juga bersedia kalau maksudnya emang bener-bener butuh dibantu gitu. Ya insya Allah aku juga datang. Cuman memang ada bedanya.
ketika video yang profesional dan hanya sekedar Betul. didatengin secara bukan secara gratis, bukan gimana ya, maksudnya kita kan harus ada pembeda gitu ya. Betul. Kalau yang mungkin yang kena tarif itu memang lebih proper dan lebih profesional. Betul. Kadang misalkan aku lagi lewat mana, ada yang ngontak, "Cek mampir," ya aku mampir tapi seadanya. Kadang begitu Kang. UMKM tuh. Betul. Cepik, sebelum kita mengakhiri obrolan nih, ya. karena kasihan Cepik karena tadi katanya nih sekarang juga ada deadline ya. Udah kok, udah beres. Udah beres? Udah. Tapi Cepik boleh dong harapan-harapan Cepik untuk food vlogger di Kabupaten Kuningan tuh pengennya seperti apa? Untuk food vlogger, spesialnya teman-teman yang baru mau ngonten ya, di kuliner atau di bidang apapun. Kalau menurut Cepik kan sekarang kayaknya banyak orang yang melihat yang sudah running ya, sudah banyak kerjasamanya. Jadi kalau mau teman-teman yang untuk yang pengen ngonten, jangan dulu target ke pendapatan gitu. Betul. Dan saya juga dulu Kang yang ngemodal dulu, jajan-jajan sendiri gitu, bahkan dengan barter lah, misalkan datang ke kadek kita, "Kang mau nggak barter?" Benefitnya Akang ngasih saya produk gratis, Akang benefitnya dapat satu video diupload di Reels untuk mempromosikan kadek kita. Intinya jangan dulu target ke itulah, ke rupiah ya mungkin. Sok aja nabung dulu konten, terus konsisten, istiqomah, seminggu 2-3 video, oke banget itu, udah oke banget. Kalau yang mau konsisten di era digital ya, kalau mau nyoba dunia era digital boleh, gitu aja sih paling. Jadi jangan fokus ke materinya dulu, fokus ngonten aja. Berarti untuk pemula nih jangan memikirkan dulu materi ya. Pokoknya lakuin dulu aja gitu. Setelah kalian ngelakuin yang terbaik, pasti insya Allah nanti hasilnya ngikutin ya Cepik ya. Insyaallah. Nah untuk para UMKM di Kabupaten Kuningan nih Cepik, harapan Cepik apa untuk para klien-klien Anda? Kalau untuk UMKM jangan pernah, kadang banyak yang ini Kang, nggak pede sama produk, nggak pede sama produk sendiri katanya. Ya terus aja berinovasi, terus kalau bisa sudah punya menu, ditambah lagi menu yang baru-baru supaya tidak membosankan gitu ya. Betul. Terus untuk UMKM, jangan lupa aktif di media sosial sendiri gitu. Misal kadek kita nih, rutin aja ngonten itu, mau viewsnya sedikit, mau betul. mau likesnya sedikit, mau komennya nggak ada misalkan gitu, terus aja konsisten. Jadi nanti kita tuh nabung nabung trust juga ke pelanggan, ke calon pelanggan. Jangan sampai minim info gitu, mau ke cafe ini kita nggak tahu jam bukanya jam berapa, menunya apa, minimal upload menu kayak gitu. Betul. Lebih ke, kalau ke UMKM lebih ke aktif di sosial media, itu aja. Berarti para UMKM tadi kata Cepik bahwa harus konsisten dan harus percaya akan produknya ya gitu ya. Iya. Gitu. Insya Allah kalau selagi produknya halal dan thayyib, Amin. lanjutkan. Nah, harapan Cepik nih ke depan apa Cepik, apa yang belum Cepik capai gitu dan sedang menuju gitu. Itu tadi mungkin ya, kalau ke ngobrolin kehidupan pribadi ya mungkin pengen punya momongan ya. Amin, amin ya Kedua, Allah. amin. Kedua ya pengen tetap terus support UMKM, mau itu yang pemula yang baru merintis maupun yang sudah besar, dan bermanfaat. Intinya bermanfaat lah gitu untuk Kuningan khususnya. Mau nyalon Dewan? Waduh, nyalon ke salon Aini aja saya mah krimbat. Barangkali nanti ya karena kan nanti Dewan itu 2029 Ce. Barangkali nanti mau ke sana melenggang ke Dewan. Sadar dirilah, saya kapasitasnya bukan di sana. Kenapa? Kapasitasnya bukan di politik. Tapi kalau tidak punya kapasitas, tapi mau membantu orang bisa kok adanya ke situ. Oh, ada triknya mungkin ya. Mantap. Emang udah jam terbangnya sama politisi sih memang. Siapa? Aku juga sama baru belajar.
Tapi tetap mudah-mudahan Bisa learning by doing mungkin ya. betul. mau calon. Tapi kan karena tadi kan CEPIK katanya harus berguna ya, mudah-mudahan bisa berguna. Amin. Kan di PUD berguna, di DPR juga berguna. Ya kalau ada yang nunjuk mah hayu, tapi kalau mencalonkan Nanti diri aku dukung lah. wah, kan hiji. CEPIK. Kan hiji karek hiji sadaya nu ngadukung. Nah, kita kumpulin itu CEPIK. Aduh, Iya. alhamdulillah akhirnya aku bisa ketemu ngobrol sama CEPIK dan ternyata Iya. CEPIK itu playful orangnya teman-teman. Oneters yang ada di rumah, humble juga. Pokoknya mah tidak susah untuk dihubungi gitu. Ada sih yang susah dihubungi siapa ya? Ada sok sah. Contoh-contoh. Jangan jangan di-spill. Jangan ya. CEPIK. Terbuka aja sama Kang Dani nih. Masya Allah keren banget. Masya Allah. Saya juga terima kasih loh Kang Apa? Dani makasih. Apanya? Udah ngundang. Kang Dani nih. Aku yang menjadi Ya. suatu kehormatan buat aku. Ya walaupun Kang Dani dengan keterbatasannya tapi tetap aktif, produktif dan kreatif. Tepuk tangan dong buat Hatur Kang nuhun, Dani. hatur nuhun. Sami-sami. Tapi karena memang saya setuju juga sama CEPIK tadi Ya. kita harus konsisten. Pokoknya mau ada yang komen, nggak ada yang ngelihat kita Iya, bikin betul. aja gitu ya. Bikin terus pokoknya produktif gitu ya. Kembangkan kreativitas kita, kembangkan aksi kita gitu. Walaupun tidak ada yang menonton, tidak ada yang komen ya. Pokoknya kita tetap aja nikmati. Karena mudah-mudahan itu nanti menjadi passion ya CEPIK ya. Karena kalau kita udah punya passion di situ ya enjoy ngelakuinnya tanpa Betul. beban gitu. CEPIK gitu kan? Iya. Alhamdulillah. Nah CEPIK, Oneters pengen denger dong quotes dari seorang CEPIK gitu ya, seorang food vlogger. Apa sih quotes dari seorang food vlogger tuh? Aduh saya bukan Kak Gem ya, jadi kita nggak punya kata-kata hari ini. Pokoknya mah Bismillah, Masya Allah, CEPIK terima Ya. kasih sudah mampir ke Onet. Sama-sama. Lalu juga terima kasih buat kadek kita Kopi Oke, yang sudah keren. mensupport. Thank you. Pokoknya kadek kita like at Kopi. Lalu juga terima kasih untuk Innovindo media digital media yang sudah mendukung juga acara kita sampai hari ini ya. Alhamdulillah amin. Oneters yang ada di rumah, ketika kita bingung apa yang harus kita lakukan untuk orang banyak, kita nggak perlu bingung, lakukan aja yang paling terdekat, yang paling terkecil. Apa yang bisa kamu lakukan ya lakukan gitu ya. Jangan menunggu hal-hal yang besar untuk bisa membantu orang banyak, karena dengan sebuah review itu pun bisa membantu para UMKM Kabupaten Kuningan. Sampai ketemu lagi di Onet berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin.